kelanjutan ini tadi mungkin ada sepatah kata atau dua patah kata yang akan disampaikan oleh wakil-wakil dulu ya, wakil kepala sekolah dulu. Mungkin kepada Bapak Purba dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya di sini mewakili kepala sekolah dan bisa ditambahi oleh teman-teman lainnya nanti. Jadi saya sebagai guru di SMK Negeri 1 Waitono sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah membidangi kurikulum dan pembelajaran. Jadi kepada Bu Ayu atau Bu Ike, begitu Ibu datang sudah memberikan warna baru pada SMK tadi. Banyak tanggapan plus min ya, tetapi akhirnya menjadi plus. Ya, teman-teman ya, plus tidak? Ya, plus. Jadi banyak yang kami terima, walaupun cuma sebentar ya Ibu di sini, banyak yang kami terima pelajaran-pelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan. Sekecil apapun prestasi Bapak Ibu guru selalu diberikan penghargaan. Itu sangat luar biasa bagi saya. Seperti penghargaan kecil siswa yang disambut tadi itu sangat baik itu siswa kita. Kemudian guru-guru yang berprestasi juga diberikan penghargaan secara seremonial. Itu yang mungkin selama ini kita belum laksanakan, penghargaannya secara seremoni di lapangan. Jadi saya sebagai wakil kepala bidang kurikulum mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ayu. Saya yakin dan percaya di tempat yang baru pasti memberikan warna yang baru juga. Saya yakin itu. Dan kita tidak tahu perjalanan kepemimpinan kepala sekolah di Provinsi Lampung, bisa jadi 2 tahun kembali ke sini definitif. Amin. Ya. Amin semua sepertinya. Ya Pak Kamal ya. Oh ya. Mewakili mungkin tisu sini dulu. Jadi untuk Ibu Ike, saya mewakili kepala program keahlian atau mungkin guru-guru. Mungkin selama Ibu 3,5 bulan di sini melihat bagaimana kami di sini. Apalagi ibu-ibunya rempong semua Bu, ya. Kemudian masih muda-muda, mungkin saya yang tua, Bu Ketimah. Jadi dari Ibu saya lebih tua 5 tahun. Yang baru, insya Allah di sana karena mungkin awalnya juga di sana karir Bu Ayu, dan insya Allah kalau memang semuanya berjalan baik bisa kembali lagi ke sini seperti yang diaminkan oleh teman-teman. Semuanya mendoakan untuk kebaikan bersama. Saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tingkah laku, perkataan kami ada yang menyinggung Bu Ayu. Kami mohon maaf, khususnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena dari awal bertemu langsung dengan Bu Ayu kita sudah pernah mengatakan saya orangnya keras, Bu Ayu juga, saya juga lebih keras, kata Bu Ayu. Jadi memang itulah yang namanya di dalam dunia pendidikan, dunia kerja pasti ada kurang lebih, dan semuanya harus dilewati, harus dijalani, dan harus diterima. Karena kekurangan kelebihan seseorang itu bisa untuk memotivasi kita menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertugas di tempat yang baru. Terima kasih banyak atas kebersamaan yang sudah diberikan di sini. Walaupun saya jarang sekali untuk ikut bergabung di dalamnya karena ada sesuatu dan lain hal, tapi intinya saya mengucapkan
terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Ibu pemberian dari Dewan Sekolah SMK Satya Gunung. Jangan dinilai kecilnya, tapi ini sebuah penghargaan yang sangat besar yang diberikan SMK. Walaupun Ibu selama ini lebih kurang 3 bulan lebih lah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Amin. Silakan mohon diterima. Ada sesuatu. Ini mohon diterima ya Bu, walaupun nggak ini ya Bu. Nanti untuk Ibu kenang-kenangan hari Senin ya Bu. Kas Lampung Barat. Ya, Lampung Barat. Oke, silakan Bu Rasma memberikan kembang. Oke, silakan terima Ibu. Ya, silakan proses Pak. Ini dari Pacaran lagi. Ini pas kelas mereka. Oke, baik teman-teman, kita berikan aplaus yang luar biasa. Hari Senin 6 September saya menghadap beliau di kantor, di ruangannya. Beliau berkata, mana sertifikat cakepmu? Saya sampaikan, ini Bang, saya tidak punya hubungan darah dengan kepala dinas Bapak Ibu. Saya dulu pernah menjadi protokol beliau pada saat beliau bertugas menjadi camat di Baradatu. Kalau orang Lampung, ayah saya dan kepala dinas itu sewarian, seangkan-angkanan kalau orang bilang. Dia sampaikan, abang ini merasa sangat berdosa sekali. Satu-satunya adik abang yang belum menjadi kepala sekolah itu adalah kamu. Sementara abang tahu kamu punya potensi. Saya diam. Ini sertifikat saya. Kamu mau menjadi kepala sekolah? Ya bang, mau. Kamu gantikan Bapak Tukimin yang meninggal di SMK N1 Waipnu. Sekolah itu sekolah besar, Yu. Kalau diibaratkan sebuah mobil itu tronton. Saya tahu kamu selama ini bisa menyupir mobil, tapi tidak tahu dengan tronton ini. Paling tidak jangan sampai tronton itu terbalik. Paling tidak kamu bisa berjalan lurus saja. Saya sudah acung jempol. Nanti abang akan carikan tempat untuk kamu menjadi kepala sekolah. Sebagai uji coba, bisa nggak saya ini ditempatkan di sekolah yang besar? Dengan ucapan bismillah, hari itu saya telepon Pak Purba. Saya sampaikan, Assalamualaikum Pak Purba, saya izin mau nelpon Pak Purba karena saya ditugaskan menjadi pelaksana tugas. Jadi orang pertama yang saya hubungi adalah Pak Purba. Untuk itu Pak Purba, saya ucapkan terima kasih. Izinkan saya menjadi adik Bapak, karena saya mempunyai hubungan baik yang sangat baik dengan suku Batak. Jadi suku Batak dan suku Lampung itu tidak pernah bertengkar Bapak Ibu. Karena di dalam sejarah suku Batak, suku Bugis dan suku Lampung itu adalah kakak beradik. Yang Lampung adalah perempuan, Bugis dan Batak itu laki-laki. Jadi hari ini izinkan saya untuk mengangkat Bapak sebagai kakak saya. Terima
Terima kasih atas dukungan yang besar. Kalau tidak ada wakil-wakil yang mumpuni, mungkin saya tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Karena ada wakil-wakil yang sangat senior, sehingga saya bisa bekerja, nampaknya kerja saya itu bagus. Kemudian hari itu juga saya menghubungi Bunda. Wakil saya tuju, karena Pak Purba tidak bisa bertemu saya langsung. Pak Purba sedang mengambil SKP ke 5. Pak Purba memberikan nomor HP Bunda. Saya hubungi Bunda, saya sampaikan bahwa saya diberikan SK, ditugaskan di sini, dan akan mampir ke sekolah atas perintah Kacapdin, bahwa saya harus masuk ke sekolah ini secepatnya, karena sekolah tidak boleh dibiarkan tanpa kepala sekolah. Hari itu hampir menjelang pukul 12 saya mampir di kantor. Saat itu saya ingat betul ada Bunda, ada Ibu Sus, dan ada Ibu Rasma. Dengan sambutan yang hangat tapi ragu-ragu, saya koordinasi dengan Pak Kacapdin. Saya sampaikan dengan Pak Kacapdin, Pak, alangkah tidak lebih eloknya kalau saya diantar secara resmi ke sekolah ini. Kalau besok Bapak Ibu di sekolah yang baru, saya tidak akan minta antar dengan Kacapdin. Saya bisa datang sendiri. Tapi ini sekolah tronton yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Jadi Bapak Ibu, saya masuk ke sekolah ini bukan atas permintaan saya. Apalagi saya nyodok duit dengan sejumlah yang sekian ratus juta. Saya datang ke sekolah ini memang betul-betul ditugaskan oleh Kepala Dinas berdasarkan sertifikat cakep yang sudah saya terima. Hari itu setelah Pak Kacapdin mengantar, semua berjalan dengan baik. Saya melaksanakan tugas. Kenapa saya memberlakukan? Saya tidak pernah bertemu dengan Pak Tukimin, tapi kejadian ini terulang kembali seperti direkod ulang. Saya kalau tidak malu, saya sudah nangis di lapangan itu, Bapak Ibu. Hari ini akan saya tumpahkan semua. Ayah saya yang baru menjabat kepala sekolah setelah menjadi Kacapdin, diperintahkan kembali oleh Bupati untuk menjadi kepala sekolah, baru 1,5 bulan akhirnya meninggal dunia. Saat itu karena di sekolah itu, bolehkah saya di sekolah itu? Saya sudah sampaikan, saya sudah berupaya. Pak Kadis bilang, Dek, kamu itu adik saya. Kalau saya paksakan kamu di sekolah itu, jadi blunder. Takut menuai protes, karena ada satu syarat yang kurang di diri saya, Bapak Ibu. Untuk menjadi kepala sekolah itu, selain pangkat dan cakep, itu syarat harus dari kementerian. Tapi Provinsi Lampung ini mengharuskan seorang kepala sekolah itu untuk uji kompetensi. Ada 2 uji kompetensi itu, uji kompetensi tertulis dan uji kompetensi per-teaching. Saya katakan saya siap, Bang. Hari ini juga saya siap untuk melakukan uji kompetensi. Tidak begitu. Uji kompetensi itu yang melakukan bukan Dinas Pendidikan, tapi BKD. Jadi minimal ada 10 orang jika mau uji kompetensi. Menjadi salah satu suri tauladan saya. Saya ini belum bisa lembut, itu kekurangannya. Papi saya bilang dulu, jadi papi saya itu kalau mau marah nggak pernah, walaupun orang Lampung, walaupun orang Sendo, tidak pernah marah itu dengan langsung marah kasar. Dia kalau mau marah sama saya, kau itu anak papi yang hebat. Dia kalau marah muji dulu.
anak papi yang hebat, berpakaiannya bagus. Kata papi saya, bisa ditempatkan dimanapun. Cuman ada yang bikin malu itu, kasarnya itu. Cobalah bisa berlaku lembut. Nah, ini saya mempunyai pembelajaran dari Bunda. Doakan saya Bapak Ibu di sekolah yang baru nanti saya ritme kekasaran saya ini bisa lebih turun. Kalau sekarang sudah turun, sebenarnya udah 50% turun. Di sini turun karena suasananya dingin. Udah turun. Tapi belum bisa seperti Bu Dwi, Bu Sus. Belum bisa. Bu Siti Rohimah, kan lembut banget kan? Pak Ju, terima kasih banyak. Selalu sigap dengan siswa-siswa. Walaupun lagi di kebun, di telepon terpaksa gulung tangan. Saya tahu dia baru datang dari kebun karena bajunya nggak rapi. Gulungnya masing-masing. Tapi saya melihat bahwa beliau melaksanakan tugas dengan baik. Sampai beliau berkata kepada istrinya, nah sekali ini gemes mendel katanya kepala sekolahku. Terima kasih atas sambutannya Pak Basori. Saya dengan Pak Basori ini belum pernah ngobrol berdua. Saya segan betul. Jujur saja. Kalau matanya tidak berani saya tatap, itu berarti saya mempunyai tingkat kesegaran yang tinggi Bapak Ibu. Dengan Pak Basori, dengan Pak Tris, ya saya mempunyai tingkat kesegaran yang sangat tinggi. Karena beliau adalah senior saya. Kita ini kalau di militer Bapak Ibu, kalau ketemu hormat kalau sama yang tua itu. Pangkatnya lebih tinggi, hormat. Hanya kita ini di dunia pendidikan ini tidak seperti itu. Jadi kalau untuk Pak Basori, kesan saya beliau ini mempunyai tingkat kewibawaan tersembunyi. Ngerasa nggak Bapak Ibu? Apa saya cuma saya sendiri yang ngerasa? Ngerasa kan? Betul. Iya. Begitu juga dengan Pak Tris dan Pak Haji Herman. Pak Haji Herman nggak ada ya? Pak Haji Herman itu sebenarnya masih muda. Cuman karena dia haji kali ya. Jadi saya kok enggak, Pak Haji Herman itu selisih jauhnya nggak selisih jauh dengan saya lihat. Cuman mempunyai, nah itu kesannya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, saya ungkapkan semua di sini ya. Kalau Bu Dwi ya ampun, punya anak kecil, suaminya juga guru, tapi setiap hari kalau kata orang Semendo itu barat burut bawa nasi untuk ngasih kita makan di sini. Itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya mengamati Bu Dwi itu sama seperti saya. Kalau saya amati, akan selera makan jika rame-rame. Saya di rumah itu bilang, kalau suami bilang, "Ma masak." Oke masak, tapi ajak dulu siapa yang mau makan di sini. Saya gitu. Jadi selera makan akan bangkit jika kita rame-rame. Itu nilai kebersamaannya luar biasa Bapak Ibu. Ini penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, semangat Ibu yang sangat luar biasa. Ibu Sulastri itu terkenal di mana-mana. Di pramuka terkenal, di berbagai macam kegiatan terkenal. Dan bahkan teman-teman saya di luar sana banyak yang mengenal Ibu. Jadi potensi diri Ibu memang luar biasa, saya harus mengakui itu. Kemudian Bu Siti Rohimah, Ibu ini kalau ketemu saya cium tangan, kebalik. Nggak ada ceritanya walaupun kepala sekolah yang lebih tua cium tangan sama yang lebih muda. Nggak ada. Karena saya tahu maksud dan tujuannya adalah sangat-sangat menghargai jabatan kepala sekolah itu. Terima kasih banyak ya Ibu. Kemudian
Kemudian Bu Rahima SAG. Mana Ibu Rahima? Bu Rahima SAG. Terima kasih banyak Ibu. Saya tahu Ibu selama ini pendiam. Tapi setelah ada saya, Ibu cair. Ibu mau ikut jalan-jalan. Ibu, semua kita di sekolah ini mempunyai peran masing-masing. Pokoknya dari sini ke depan, kalau jalan-jalan saya diajak ya Bu. Kemudian Pak Demi. Pak Demi ini operator yang sangat polos. Sampai saya bingung menghadapinya. Saya bolak-balik ada Pak Purba. Pak Purba, Pak Demi ini gimana ya? Tanyalah nanti kalau saya sudah nggak ada Pak Demi tanya apa yang diomongin saya ke Pak Purba. Tapi kerjanya luar biasa. Ternyata di luar sana dia adalah pembina Sispala. Orang-orang Sispala itu adalah orang-orang yang berjiwa bebas dan orang-orang pilihan. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Biasa baik. Biasa anak Pak Sion adalah orang Batak betulan. Saya ketemu orang Batak di sini, Pak Purba, saya lihat nggak kayak orang Batak. Lydia nggak kayak orang Batak, apalagi Irma kayak orang Jawa. Saya ketemu Pak Sion pertama sekali, Pak Sion ke ruangan saya. Oh ini asli Batak. Saya Batak Tulen. Pak Bayu, saya begitu melihat ruang multimedia agak sedikit miris karena ruang multimedia itu dipakai oleh semua jurusan. Agak sedikit miris, apalagi bilang kalau alat ini belum ada. Saya gojlok terus Pak Arif. Sisihkan Pak, saya minta multimedia ada alatnya. Ternyata feeling saya tepat bahwa saya tidak lama di sini. Kalau sampai saat itu multimedia alatnya belum saya belikan, mungkin akan terbawa pikiran saya sampai di sana ada. Tapi alhamdulillah walaupun belum lengkap, kemarin kita sudah bisa membeli kamera yang besar untuk menyorot kegiatan-kegiatan kita ini. Terus maju Pak Bayu. Kemudian Adinda Harista, berdiri dulu. Anjay, Tolong Pi Umrit, selamat ulang tahun. Adinda adalah calon pemimpin masa depan. Ingat ya ucapan saya. Gimana? Masa depan. Saya tidak tahu kenapa ini selalu terucap. Feeling saya dia adalah pemimpin masa depan. Kita lihat besok-besok ya. Semoga saja kita masih dipanjangkan umur untuk melihat kesuksesan beliau. Tapi kalau sukses jadilah orang yang tetap rendah hati dan tetap menjalin silaturahmi. Siap. Pak Aris. Mulai. Langsung makan gratis. Lagi kita ngomongnya. Tri Rahayu. Kalau ketemu saya langsung mengkol. Saya tidak tahu salah saya apa. Apakah saya ini semenakutkan menurut dia? Saya nggak tahu. Kalau ketemu begitu tuh dia langsung mengkol. Dan itu bukan sekali Bapak Ibu. Berulang-ulang suatu hari saya kerjain, saya panggil, suruh panggil Pak Tri ke ruangan saya. Masih belok. Saya bingung kan, saya kalau ketemu dia minggir. Apa ya? Tapi minggirnya sambil ketawa gitu. Aduh, saya bingung. Saking takut. Ternyata karena namanya sama dengan nama saya. Itu kesannya. Kemudian untuk Adida Eni. Nah ini paling cengeng nih. Yang paling cengeng begitu dapat kabar dia langsung telepon, langsung kirim pesan suara. Pesan suaranya mau didengar nggak?
Dengar Bu, dengar. Dengerin Bu. Yang mewek. Kepo nih. Karena ya memang jujur, pertama sekali orang yang saya ajak kemana-mana karena kebetulan dia kenal dengan adik saya di sini, itu adalah Ibu Eni. Ibu Eni ini kalau saya melihatnya adalah orang yang cerdas, Bapak Ibu. Hanya saja nasibnya belum bagus. Perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik, biar nasib baik menghampiri. Itu pesan saya. Secara EQ dia mumpuni untuk menjadi ASN atau P3. Adinda Okta ini orang yang senyumnya manis betul. Iya. Okta yang lama ya. Kalau Okta yang baru nanti saya ucapkan selamat datang nanti. Selamat. Ini manis banget. Dan ternyata ibunya juga seorang guru. Kemarin ketemu, ternyata ibunya adalah rekan kerja dari paman saya. Kemudian Ibu Okta yang baru, selamat datang Ibu. Feeling saya untuk meng-ACC Ibu itu tidak salah. Ternyata cantik dan punya kelebihan. Saya titip SMKN 1 Wetenung ini untuk dibina paskibranya. Beliau ini adalah purna paskibra Provinsi Lampung tahun 2015. Saya naonan. Jadi yang bujang-bujang silahkan. Bu Nina juga teman-teman yang kemarin mengadakan pagelaran seni itu memang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Teman-teman semua, Bu Ica sampaikan terima kasih kepada Mas Agus sudah mengiring kami, ibu-ibu yang sangat-sangat luar biasa ini. Mungkin walaupun saya nanti di sana, jika saya membutuhkan saya akan menghubungi Ibu Ica. Ya, siapa lagi yang belum disebutin ya? Bu Rini ya, aduh. Bu Rini wanita yang strong. Bu Rini baik di dalam prestasi, mampu membawa, sungguhnya yang hebat itu bukan hanya anak-anaknya Bapak Ibu, tapi berkat bimbingan gurunya, sehingga kepala sekolahnya ikut hebat. Saya kan gak ngapa-ngapain, cuma ngomong-ngomong doang, tapi ikut disebut namanya karena berkat kerja keras Bapak Ibu semua. Bu Rini orang yang hebat, walaupun orang yang tidak terbuka secara privasi. Sedikit-sedikit cari orang yang mampu memberi arahan yang baik. Sedikit-sedikit ada sesuatu diluangkan, Bu. Tapi cari orang yang tepat. Agak tertutup, secara privasi agak tertutup. Tadinya saya ingin mendekati beliau lebih dalam lagi, ternyata waktunya singkat banget. Tugas BK ini, guru-guru BK, Pak Patul ini kenalan nanti Bu Okta ya. Kalau sama Bu Okta sepertinya pas. Nanti akan menghasilkan bibit-bibit bagus. Ini Kemudian Pak Sahid ini saya ini rindu sama Pak Sahid. Mana Pak Sahid? Jujur aja. Ada saya dan Pak Sahid ini di awal-awal saya melihat Pak Sahid ini sinar matanya tajam banget kan ya. Saya liatin, terus saya liatin dulu, terus dia ngobrol, Bu saya ada masalah gini. Oh, saya langsung tahu masalahnya ini terletak dari sinar matanya. Sehingga anak-anak menganggap dia marah. Sebenarnya bukan, memang itulah keistimewaannya. Dan ternyata hebat, juara. Tapi begitu dibagiin piala dianya nggak ada. pingsan Bu. Sehingga ada foto
Demi yang dipoto. Numpang nama. Lumayan. Numpang tenar. Numpang tenar. Kemudian Ramdan ini Dewok. sopir Angkot. kepercayaan Pak Tugini. Saya belum pernah disopirin dia tapi. Jangan, Bu. Karena begitu masuk ke sini dia sedang intent untuk persiapan pernikahan. Jadi ini orang yang tidak pernah bokeh. Dia senyum terus. Karena ada orang senyum-senyum orang bokeh ini nggak kelihatan. Gi, bayar Gi. Kemudian di sekolah kita ini ada Arif 3. Saya menyampaikan permohonan maaf Pak Arif tidak bisa hadir hari ini karena besok sudah dipinta dinas laporan tahap 3. Pak RT, Bu. Narso ini salah satu adik yang paling saya sayangi. Tahu nggak Narso ini pertama sekali dia menghadap saya gimana kelakuannya? Dia gemeter kemandar. Dia masuk ruangan saya sampai, Bu, kenapa? Tidak ada apa? Dia gemeter. Kenapa sok saat itu sok gemeter sok? Apa yang ada di pikiranmu saat itu? Belum makan. Jadi saya tidak akan pernah melupakan Narso ini. Saya cerita ke suami saya di rumah. Ada TU Pak tadi ngadep. Terus dia gemeter badan begini. Gitu. Saya bingung menghadapinya dia gemeter. Saya takut dia pingsan saya bilang. Dan ternyata kecil jago ternyata. Bawa mobilnya pinter. Bukan orang multimedia ternyata. Dia rajin untuk mengambil sampai saya tugaskan untuk mengambil setiap momen-momen penting di sekolah kita. Tetap diteruskan ya. Berkenan saya mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf sedalam-dalamnya, maaf lahir batin. Doakan saya di tempat yang baru ini bisa menebar banyak kebaikan. Ada hal-hal yang bisa menjadi motivasi Bapak Ibu ambil. Ada hal-hal jelek tolong dilupakan. Ada hal-hal baik saya diberitahu. Jika saya bisa dan sempat saya pasti hadir. Ada hal-hal yang mendapat, begitu juga dengan hal-hal yang musibah. Tolong saya diberitahu. Saya minta anggaplah saya ini adalah bagian dari keluarga besar ini. Tersenggol berarti bukan tidak terpantau, berarti tidak ada masalah apa-apa berarti. Yang tidak tersenggol tidak ada masalah apa-apa berarti. Kalau yang tersenggol itu ada masalah berarti. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi atur pamit, kita nangisnya udah. Sekarang kita ketawa-ketawa. Tolong saya dilepas dengan doa supaya saya bisa banyak menebar kebaikan dimanapun saya berada. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.